kita perlu elaborasi lebih jauh nih Pak. Bapak tadi kan menjelaskan bahwa BUMDes bentuk penyertaan modal itu adalah salah satu prioritas penggunaan dana desa. Ada di kebijakan ya Pak. Betul, ada kebijakan tahun 2024 mulainya itu ya. Boleh dong Pak, diinikan lagi nih Pak, dijelaskan lagi ke kami kebijakannya itu aturannya seperti apa Pak? Apakah harus ada minimal besarannya berapa atau demikian Pak? Tentang prioritas pemanfaatan dana desa untuk permodalan BUMDes ya Pak. Ya betul, terima kasih Mbak Amel. Jadi memang karena di tingkat lokal dan juga harus mendapat persetujuan masyarakat desa ya. Jadi untuk penyertaan modal itu harus ada musyawarah desa dulu. Nah, disepakati dulu nanti antara masyarakat desa dengan kepala desa dan perangkat desanya. Kira-kira misalnya di tahun ini nih BUMDes ini mau usaha apa, usahanya butuh modal berapa gitu. Nah dari hasil diskusi itu nanti ditentukan, oh kami bukan punya modal 100 juta. Nanti untuk apa aja? Nanti bagaimana nanti proses bisnis ke depannya. Nah itu nanti disepakati itu. Nanti kalau disepakati baru dimasukkanlah uang ke BUMDes itu untuk digunakan. Tapi juga hati-hati BUMDes ini, jangan sampai uang yang masuk itu tidak jelas pertanggungjawabannya, karena nanti dilihat juga pertanggungjawabannya. Jangan sampai uang itu setelah masuk ke desa itu hilang begitu aja gitu. Dan jangan sampai juga uang yang masuk itu habis untuk belanja gaji gitu. Nah itu juga harus memang jadi perhatian. Nah oleh karena itu memang di Kementerian Pusat, baik di Kemendes, Kemenkeu, bahkan juga pihak perguruan tinggi kita sama-sama untuk membantu itu supaya uang yang masuk ke desa itu betul dioptimalkan. Tadi betul Pak Amel bilang bahwa memang prioritas kita di tahun 2024 ini sebagian uang itu memang untuk pemberdayaan BUMDes, penyertaan modal. Jadi ini beralih dari 3 tahun kemarin setelah COVID dan pasca COVID itu kan ada namanya BLT. Nah ke depan itu BLT akan kita kurangin. Nah uangnya itu sebagian itu dipakai untuk penyertaan modal BUMDes gitu Mbak. Oh berarti memang ini kebijakan baru ya Pak? Kebijakan baru ya, 2024 ya Pak? Ya. Ke depan akan terus lagi ini kelihatannya. Penguatan BUMDes ya. Ya. Ini para besti ini pemerintah terlihat mengawal sekali nih ya Pak ya. Betul ya. Pengembangan BUMDes ini untuk perekonomian lokal. Betul Mbak. Nah Pak, baik Pak, ini mungkin gini Pak. Contoh-contoh prioritas penggunaan ini Pak kan mungkin sudah berjalan beberapa saat nih Pak. Bentuknya apa sih Pak? Bentuk penggunaan dari bagaimana daerah menggunakan dana desa tadi untuk BUMDes. Nah, yang dilaksanakan oleh BUMDes itu sendiri digunakannya seperti apa, Pak? Nah, yang BUMDes ini memang beraneka ragam ya penggunaannya itu besti-besti. Jadi ada BUMDes yang penggunaannya itu dia untuk modal itu misalkan untuk membantu usaha-usaha kecil di tingkat lokalnya. Misalkan kalau di sana ada kerajinan atau juga ada usaha-usaha kecil terkait dengan pertanian, perikanan, itu digunakan oleh BUMDes tersebut Bapak Ibu. Nah, ada juga tadi yang seperti kita sampaikan, ada yang terkait dengan usaha simpan pinjam, ada juga yang terkait dengan persewaan. Jadi memang itu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah desanya. Nah ini disinilah perlu kepintaran para pengurus BUMDes melihat potensi yang ada gitu. Bahkan ada juga yang menarik itu ada sampai dia persewaan wifi gitu. Jadi memang tergantung ini daya berimajinasi dan juga bagaimana dia lihat peluang-peluang ada di masing-masing desanya gitu Mbak. Berarti kalau bisa saya ini lebih banyak kewirausahaan ya Pak? Ya kewirausahaan betul. Cuma harus diperhatikan juga jangan sampai si BUMDes ini mematikan usaha yang udah ada gitu. Jadi harus dukung atau kolaborasi. Kolaborasi ya, harusnya. Kolaborasi dengan warga ya Pak? Dengan warga dan usaha-usaha kecil. Dan kalau bisa juga usaha kecil tuh bisa dikolaborasi digabungkan gitu. Nanti sebab pemasarannya lewat BUMDes ya, itu. Marketingnya ya Pak. Marketingnya ya, betul Mbak. Karena BUMDes mungkin jaringannya lebih luas ya Pak. Lebih luas betul ya. Modalnya juga lebih banyak ya Pak. Betul. Jadi misalnya pengusaha-pengusaha lokal bisa lebih terbantu ya Pak. Betul ya. Apalagi BUMDes ini kan juga dibantu juga lah pada Bapak-bapak Ibu DPMD itu kan juga bantu itu. Mereka juga ada pembinaannya, nanti juga membuka juga kerjasama antar BUMDes, bahkan kalau BUMDesnya ada lintas wilayah, ada BUMDes bersama, Mbak. Oke, berarti mungkin kalau saya simpulkan, jadi dari pemerintah pusat ini bentuk dukungannya salah satunya tadi ya Pak, pengaturan tentang prioritas pemanfaatan. Kemudian dari pemerintah daerah juga DPMD juga membantu nih Pak, membantu dari sisi pendampingan ya Pak. Pendampingan, pembinaan, bahkan juga ngasih pelatihan juga dari Pemda itu. Tapi tadi pelatihan juga saya dengar kita juga punya pelatihan Pak. Boleh betul ya. Mungkin nggak Pak? Ya, baik tadi jadi Kemenkeu itu kita sejak tahun 2020 ya, Besti kita bikin yang namanya kegiatan pendampingan BUMDes atau pemberdayaan BUMDes. Nah itu kita kerjasama dengan
perguruan tinggi. Di tahun 2020 ketika Covid kita hanya kegiatannya kita online ya, tapi online tuh kelihatannya kurang berjalan efektif ya, karena kurang enak juga kita bantu BUMDes tapi lewat online gitu kan. Enaknya itu kita langsung ketemu fisik. Nah, mulai tahun 2022 Bapak Ibu atau Besti kita mulai kerjasama dengan perguruan tinggi secara offline. Jadi kita tahun 2022 itu ada 400 BUMDes yang kita bantu. Bersama dengan 4 perguruan tinggi. Ada dengan Universitas Lampung, Universitas Garut di Jawa Barat, terus juga Universitas Jenderal Sudirman, dan Universitas Trunojoyo Madura. Itu 2022. Nah, berikutnya di tahun 2023 kita lihat kebutuhan itu semakin banyak gitu. Apalagi kan BUMDes itu ada 53.000. Sehingga tahun 2023 kita juga ada arahan dari DPR ketika DPR melihat bahwa BUMDes ini program yang bagus dan juga perlu ditambah jumlahnya. Akhirnya kita naik menjadi 2.000 BUMDes dengan 8 perguruan tinggi. Bahkan program ini karena ini prioritas, ini masuk program strategis nasional. Sehingga kalau ada refocusing dan sebagainya, ini aman. Karena ini program strategis, program prioritas ya. Nah, dari 2.000 itu kita kerjasama dengan 8 perguruan tinggi, kita lebih luas lagi Mbak. Dari mulai Andalas di Sumatera Barat, itu sudah kita ke Sriwijaya, ke Lampung, terus juga ke Siliwangi di Tasikmalaya, kemudian kita di Mas Sudirman, di Purwokerto, terus juga kita ke Universitas 11 Maret sampai ke Unhas. Jadi jangkauannya banyak gitu. Ya, kita ada 4 pulau besar yang kita ini, karena kita ke depan kita harapkan juga bisa masuk ke Kalimantan dan ke wilayah Papua dan lain Maluku dan sebagainya ya. Cuma kita bertahap gitu. Karena memang jumlah BUMDes yang kita bina itu banyak dan kita juga perlu mitra yang punya pengalaman. Nah, untuk saat ini mitra-mitra yang pengalaman itu baru beberapa kampus aja. Tapi kalau ke depan kita ada kampus-kampus yang kira-kira kita lihat dia tuh punya kompetensi, punya pengalaman bantu BUMDes, kita tambah lagi bisa ke lebih jauh lagi ke wilayah Kalimantan, wilayah ke Sulawesi. Nah, di tahun ini kita juga akan melaksanakan kegiatan pendampingan BUMDes dengan mulai workshop mulai minggu depan kita di UNY. Dan berikutnya kita juga nanti rencananya akan ke Lampung, akan ke Udayana, akan ke Trunojoyo Madura, sampai kita nanti juga ada ke Jember dan sebagainya. Jadi ini program-program yang akan terus kita galakkan. Selama ini kita 2.000 BUMDes, tapi ke depan kita mungkin bisa lebih banyak lagi BUMDes yang kita bantu. Karena memang selama ini kita mendapat informasi dari kampus itu banyak aplikasi atau permintaan dari Pemda dan desa untuk mereka ikut serta gitu. Bahkan ada beberapa juga yang mereka memang berminatnya itu serius. Seriusnya itu memang mereka juga ada juga yang mau biaya sendiri juga ada gitu. Demikian, Pak. BUMDesnya ya, Pak? BUMDesnya yang minta pendampingan? Minta pendampingan, betul, Mbak. Walaupun harus mengeluarkan biaya sendiri gitu maksudnya, Pak? Oh, ya.